Sedetik kemudian Ian menengok ke arah Arya. Dan dilihatnya Arya tengah menatap tajam ke arahnya. Apa? Kenapa kakak menatapku seperti itu? Tanya Ian dengan gugup karena Ian merasa takut jika Arya sudah menatapnya dengan tatapan seperti itu. Yang pun menutup wajahnya dengan kertas yang ada di dekatnya. Ampun kak, ucap Ian saat merasa hawa di sekitarnya semakin mencekam. Arya, panggil Vian. Iya. Bagaimana menurutmu? Tanya Arya pada Vian. Ini bisa dijadikan senjata yang bagus. Ucap Vian. Iya memang ini bisa dijadikan senjata yang bagus. Tapi ada yang aneh di sini apa kalian tidak tahu? Ucap Ian. Aneh. Apa yang aneh Ian? Tanya Vian. Mana aku tahu. Kalau aku tahu pasti sudah aku tulis di dalam laporan itu dasar bodoh. Jawab Ian. Apa kamu bilang? Ucap Vian yang menatap tajam Ian dari monitor. Apa aku tidak berkata apa-apa tuh? Jawab Ian. Arya berpikir sejenak saat Ian dan Vian tengah sibuk berdebat hanya gara-gara hal sepele. Aku tahu. Ucap Arya tiba-tiba yang akhirnya menghentikan perdebatan tidak penting antara Ian dan Vian. Apa? Tanya Ian dan Vian bersamaan. Tadi ribut gara-gara hal sepele. Sekarang bisa kompak seperti ini dasar anak-anak. Ucap Arya sedangkan Ian dan Vian hanya cengengesan. Aku tahu. Dari yang aku lihat-lihat sepertinya mereka saling menguntungkan dan saling melindungi. Sambung Arya. Maksudnya? Tanya Vian. Mungkin maksud dari saling menguntungkan adalah Roy bisa menjalankan bisnis terlarangnya dengan aman dengan bantuan Fadil. Dan Fadil mendapatkan dukungan dana dan perlindungan perusahaannya dengan bantuan Roy dan anak buahnya. Ucap Ian. Benar, jawab Arya. Dan apa yang dimaksud saling melindungi adalah Fadil melindungi dan menjaga keberadaan Roy. Dan Roy melindungi perusahaan Fadil yang ilegal. Sambung Vian. Benar, jawab Arya kembali. Lalu harus bagaimana sekarang? Tanya Ian. Jika kita ingin menghancurkan salah satunya itu akan sulit. Tapi kalau kita hancurkan keduanya itu akan mudah. Karena dengan begitu mereka tidak akan bisa saling mendukung. Jelas Arya. Lalu caranya? Tanya Vian. 3 hari lagi Johan akan merayakan ulang tahunnya sekalian umumkan penyerahan perusahaan Sanjaya Group dan pada hari itu aku dan Tasya akan hadir karena kami mendapat undangan dari Jessica. Secara otomatis Fadil pun akan kembali ke Indonesia untuk Tasya. Jelas Arya. Lalu apa hubungannya? Tanya Ian. Saat aku dan Tasya kembali ke Indonesia. Kamu Ian tetap di sini menunggu kepulangan Fadil ke Indonesia setelah itu kamu lakukan penyerangan pada Roy usahakan dia tertangkap pemerintah. Jika sudah tertangkap maka tinggal Fadil seorang dan itu akan lebih mudah untuk kita menghancurkannya. Jelas Arya. Ide yang bagus. Ucap Vian dan Ian bersamaan. Kalau begitu kamu siapkan untuk kepulanganku dan Tasya. Ucap hari apa Vian? Kalau masalah itu kamu tidak usah khawatir semuanya akan beres. Ucap Vian. Baiklah sampai di sini saja dulu. Ucap Arya. Yah. Ucap Vian. Arya memutuskan sambungan teleponnya dengan Vian. Arya dan Ian pun kembali ke ruangan Tasya. Ceklek. Arya dan Ian pun masuk. Saat mereka masuk mata mereka langsung tertuju pada seorang wanita yang tengah duduk di kursi kebesarannya dengan mulut yang terus mengunyah dan kipas angin di hadapannya sambil membaca dokumen-dokumennya. Sayang, kamu sedang apa? Tanya Arya pada istrinya itu. Aku sedang memeriksa dokumen-dokumen ini. Dan kebetulan perutku lapar jadi aku melakukannya sambil makan. Tidak masalah bukan? Ucap Tasya. Tidak. Itu tidak masalah. Jawab Arya yang kini tengah berjalan mendekat pada Tasya. Lalu untuk apa kipas angin itu kak? Tanya Ian pada Tasya. Aku merasa kepanasan. Makanya aku minta sekretaris lain untuk membawakanku kipas angin. Jawab Tasya. Kepanasan. Tapi aku merasa di sini sangat dingin tuh. Ucap Ian yang memang merasakan dinginnya AC di ruangan Tasya ini. Arya yang merasakan hal yang sama dengan Ian pun melihat ke arah Tasya dan Tasya hanya mengangkat kedua bahunya yang mengartikan dia tidak tahu. Kamu mau makan apa siang ini? Tanya Tasya pada Arya. Apa ya? Ucap Arya yang sedikit berpikir. Bagaimana kalau kita makan makanan Jepang? Usul Tasya. Kamu mau makan lagi? Tanya Arya pada Tasya yang diangguki oleh Tasya. Sayang bukannya kamu lagi makan sekarang. Dan lagi pula ini memang sudah waktunya makan siang. Memangnya kamu belum kenyang? Ucap Arya yang kini berdiri di depan Tasya. Ah, aku masih lapar sayang gimana doang.
Masa aku gak boleh makan sih? Aku pengen makan makanan Jepang sayang. Ucap Tasya yang merengek sambil memeluk Arai dengan tetap posisi duduknya. Tasya mendongakkan kepalanya ke atas dan menunjukkan muka memelasnya yang akhirnya membaut wajah Tasya terlihat sangat imut di mata Arya. Sehingga membuat jiwa Arya meronta-ronta karenanya. Iya sayang, terserah saja. Asal kamu bahagia ya. Ucap Arya. Yeay, makasih. Teriak Tasya kegirangan. Dan spontan Tasya pun langsung mencium bibir Arya. Sedangkan Ian yang juga berada di dalam ruangan itu langsung memakai headset agar tidak mendengar apapun. Ian juga bersikap seolah-olah tidak melihat apa-apa. Menyebalkan, kenapa mereka selalu saja bermesraan di depanku. Sudah tahu aku jomblo. Benar-benar membuat jiwa jombloku meronta-ronta. Batin Ian. Setelah puas bermesra-mesraan, mereka pun langsung pergi mencari restoran Jepang terdekat sesuai permintaan bumil satu ini yang doyan makan tapi tetap badannya masih bagus seperti biasanya. Semenjak Tasya menikah dengan Arya dan tinggal di luar negeri, penampilan Tasya berubah. Tasya yang pada dasarnya memang sudah cantik kini kecantikannya bertambah, kulitnya yang semakin putih bersih dan halus dan badannya pun seperti seorang model papan atas. Walau Tasya selalu berpenampilan sederhana tapi barang-barang yang dikenakan Tasya adalah barang-barang bermerek. Yang pastinya mahal yang semakin menunjang penampilan Tasya. Kini mereka tengah menikmati makanan khas Jepang yang mereka pesan. Terutama Tasya yang benar-benar menikmatinya karena Tasya lah yang paling banyak memakan makanannya. Sampai-sampai Arya dan Ian merasa kenyang hanya dengan melihat Tasya makan. Sayang, setelah ini kita langsung pulang ya. Karena kita harus menyiapkan barang-barang yang akan kita bawa pulang besok ke Indonesia. Ucap Arya. Jawab Tasya yang masih fokus pada makanannya. Arya yang melihat kelakuan istrinya itu hanya menggelengkan kepalanya. Apa memang mungkin orang hamil itu memang seperti ini dan nafsu makannya pun bertambah dari sebelumnya? Tidak usah cemas Kak. Itu sudah biasa bagi orang hamil. Dulu Mama Azahra pun sama, saat hamil Dede nafsu makannya bertambah berkali-kali lipat. Mungkin karena waktu itu Mama hamil anak kembar jadi nafsu makannya bertambah berkali-kali lipat seperti Kak Tasya sekarang ini. Ucap Ian yang kini tengah bermain game di handphonenya karena Ian sudah menghabiskan makanannya sedari tadi. Apa Tasya sedang yang hamil anak kembar juga ya? Apa iya yang dibilang Ian itu benar? Biarkan sajalah, nanti akan aku tanyakan sendiri pada Mama saat sudah sampai di Jakarta. Batin Arya. Keesokan harinya tepat di bandara, seorang pria dan wanita yang baru saja tiba menjadi pusat perhatian semua orang yang ada di sana. Pasalnya pria yang berjalan di samping seorang wanita cantik itu terlihat begitu tampan dengan hanya mengenakan baju kaos putih dengan bertuliskan Gucci di bagian depannya dan celana jeans hitam dengan jaket jeans yang diikatkan di pinggang dan kacamata hitam yang bertengger di hidung mancungnya membuat penampilannya terlihat sangat tampan. Dan wanita cantik yang di sampingnya pun tak kalah dengan pasangannya karena wanita cantik itu memakai pakaian yang senada dengan sang pria membuat mereka menjadi terlihat sangat serasi. Selamat datang kembali di Indonesia Tuan dan Nona Arya. Ucap pria tampan yang tak lain adalah Vian dengan membawa seikat bunga untuk diberikan pada Tasya. Terima kasih. Ucap Tasya yang menerima bunga pemberian dari Vian. Di mana mobilnya Vi? Tanya Arya pada Vian. Ada di sebelah sana. Jawab Vian. Sini biar aku saja yang membawa barang-barangmu. Sambung Vian mengambil alih barang yang dibawa oleh Tasya. Mereka langsung pulang ke kediaman mereka. Setelah 55 menit mereka pun sampai. Tasya keluar dari mobil dan ditatapnya rumah megah yang sudah menjadi rumahnya dan Arya kini. Sudah lama sekali aku tidak melihat rumah ini. Ucap Tasya yang terus menatap rumahnya itu. Kenapa bohong di sini? Ayo masuk. Ucap Arya yang memecahkan lamunan Tasya. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Arya dan Tasya langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat sejenak. Sedangkan Vian langsung kembali ke kantor karena masih ada yang harus Vian kerjakan. Tasya merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur yang telah lama dia rindukan. Tasya pun memejamkan matanya untuk menghilangkan rasa lelahnya itu. Apa kamu sangat lelah sayang? Tanya Arya pada Tasya. Sedikit. Jawab Tasya yang langsung menghadap ke arah Arya yang kini sudah merebahkan tubuhnya di samping Tasya. Ter. Handphone Tasya pun berdering. Tasya yang mendengarnya pun langsung mengangkat teleponnya yang ternyata dari Jessica. Halo. Ucap Tasya. Halo. Tasya, kamu tidak lupakan kalau besok adalah hari ulang tahun Johan?
Kamu juga sudah membaca pesan yang aku kirim padamu bukan dan aku tahu itu. Jadi jangan lupa untuk datang. Ingat itu. Kalau sampai kamu tidak datang maka kamu akan membuat kerjasama antara perusahaan Sanjaya Group dan Sinar Group akan gagal dan itu gara-gara kamu, ucap Jessica. Kamu tidak perlu khawatir aku pasti datang. Karena aku sekarang sudah ada di Indonesia jadi kamu tidak perlu mengingatkanku terus, ucap Tasya yang langsung mematikan sambungan teleponnya dengan Jessica. Jessica yang mendengar ucapan dari Tasya pun menjadi bingung terlebih lagi saat Jessica mendengar bahwa Tasya sudah ada di Indonesia. Sudah di Indonesia? Memang sebelumnya dia ada di mana? Ucap Jessica yang bertanya pada dirinya sendiri. Apa jangan-jangan dia di luar negeri? Karena itu Tasya tidak bisa ditemukan waktu kabur dari sini. Tapi kenapa Tasya bisa keluar negeri dapat uang dari mana dia coba? Lagi pula Tasya tidak pernah keluar negeri seorang diri jadi dia tidak punya teman atau kenalan di sana. Gerutu Jessica. Namun Jessica langsung menepis setiap pemikirannya dan berusaha tidak peduli. Setelah memastikan Tasya akan hadir Jessica pun langsung menghubungi Fadil atas suruhan Adit. Jessica meminta Fadil datang. Namun Fadil terus menolaknya. Kamu yakin tidak mau datang? Apa kamu tidak mau bertemu dengan wanita pujaan hatimu Fadil? Ucap Jessica. Apa Tasya akan datang? Tanya Fadil. Ya Tasya akan datang bersama suaminya itu. Apa kamu tidak ingin melihat dia? Apa kamu tidak mau menjadikan ini sebuah kesempatan untuk menunjukkan pada Tasya siapa yang jauh lebih baik? Kamu atau Arya? Jadi bagaimana apa kamu masih tidak ingin datang? Ucap Jessica meyakinkan Fadil. Benar yang kamu katakan. Baiklah kalau begitu aku akan datang. Jawab Fadil. Semua yang sedang berkumpul di kediaman Sanjaya pun bisa bernafas lega saat Jessica berhasil meyakinkan Tasya dan Fadil untuk datang. Kalau mereka datang semuanya akan berjalan lancar termasuk kerjasama dengan Sinar Group. Karena kalau sampai mereka tidak datang maka kerjasama itu tidak akan terjalin begitu saja. Entah mengapa pemimpin perusahaan Sinar Group tidak mau menjalin kerjasama dengan perusahaan yang keluarganya tidak rukun atau bermasalah. Keesokan harinya Tasya bersiap untuk pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kandungannya bersama Arya. Nanti setelah dari rumah sakit, kita akan pergi ke salon kecantikan. Ucap Arya yang kini tengah membelai rambut Tasya di dalam mobil. Untuk apa kita ke salon? Tanya Tasya. Untuk perawatan kamu tentunya. Setelah itu kita pergi ke butik untuk langsung mengambil pakaian kita. Jelas Arya. Untuk ke pesta ulang tahun Yohankah? Tanya Tasya kembali. Iya, jawab Arya singkat. Untuk apa kita beli pakaian baru lagi? Pakaian kita saja masih banyak yang belum terpakai. Ucap Tasya yang kini memeluk Arya. Sayang dengar ya. Mereka akan menjalin kerjasama dengan Sinar Group. Kamu tahu Sinar Group itu siapa? Ucap Arya pada Tasya. Dan Tasya hanya menggelengkan kepalanya. Sinar Group adalah salah satu perusahaan di bawah kekuasaan kakek. Jelas Arya. Tunggu. Kalau Sinar Group di bawah kekuasaan kakek berarti sekarang Sinar Group di bawah kekuasaan kamu dong. Kan kakek sudah menyerahkan kekuasaannya pada kamu sayang. Ucap Tasya yang langsung melihat ke arah wajah Arya dengan tatapan serius menunggu jawaban dari Arya. Tumben kamu langsung connect. Ucap Arya sambil tersenyum pada Tasya. Ih, memangnya aku pernah tidak langsung connect apa? Ucap Tasya yang langsung melepaskan pelukannya dan mengerutkan bibirnya ke depan. Pernah dulu saat kamu belum tahu aku siapa. Dan saat aku menyebutkan namaku kamu tidak langsung menyadarinya. Iya kan sayang? Ucap Arya yang mencubit kedua pipi Tasya gemas. Ya itu tidak bisa dihitung dong. Lagian kan waktu itu aku masih polos. Ucap Tasya yang membela dirinya. Oh jadi sekarang istri aku sudah tidak polos lagi nih. Ucap Arya yang meledek Tasya. Ya tentu saja. Buktinya sekarang aku sedang hamil. Kalau aku masih polos pasti aku belum hamil dan bahkan aku belum berhubungan denganmu bukan? Jawab Tasya. Arya yang mendengar penuturan Tasya pun hanya tersenyum. Tapi bagiku kamu tetaplah Tasya istriku yang cantik dan polos sayang. Ucap Arya yang langsung merangkul tubuh Tasya. Tapi kamu harus ingat sayang kamu hanya boleh terlihat polos di depanku saja. Mengerti? Sambung Arya yang langsung mencium setiap inci wajah Tasya. Iya, jawab Tasya yang tersenyum pada Arya. Tasya sangat suka saat Arya memanjakannya dan selalu menciumi dan memeluk Tasya.